Ini adalah Pillow Talk dengan suamiku ekonom, episode Free Trade atau perdagangan internasional. Selamat menguping. Hai guys, hari ini aku lagi punya pertanyaan gara-gara lagi ngerjain MicroMaster yang subjeknya Good Economics for Hard Times dan topiknya membahas trade. Aku jadi kepo soal si trade ini, jadi aku mau nanya sama Mas Suamik. Hai. Halo. Mas, aku mau nanya to the point aja. Jadi Abhijit itu pas di kelas jelasin bahwa gak ada satu negara yang akan bisa memproduksi semua hal. Even China contohnya, yang dibilang dia menguasai pasar, tapi dia pun tidak bisa memproduksi semua hal. Kalau aku secara orang umum, aku ngebayangin China, kok kayaknya dia ya memproduksi barang A sampai Z gitu. Apa sih yang dia nggak produksi? Nah itu secara pandangan umumku sebagai orang awam. Kalau kata Abhijit, kenapa Cina nggak bisa memproduksi semua? Kalau dia lebih ke, kalau mereka memproduksi, terus yang konsumsi siapa? Ada produsen, harus ada konsumennya. Tapi kan dari perspektif orang umum, ya mereka, masyarakatnya juga jumlahnya banyak. Ya bisa jadi ya mereka yang produksi, mereka yang konsumsi juga gitu. Kalau secara teori sih, kenapa satu negara atau satu wilayah nggak bisa memproduksi semua barang itu karena ya secara alamiah satu negara itu punya comparative advantage. Comparative advantage itu sebenarnya kayak satu negara itu bisa lebih efisien kalau memproduksi barang A, satu negara itu bisa efisien yang lain kalau bisa memproduksi barang B. Nah, kenapa bisa lebih efisien itu? Teorinya macam-macam, tapi yang paling terkenal itu namanya teori Heckscher-Ohlin. Jadi comparative advantage itu dipengaruhi sama sumber daya yang abundance di satu wilayah gitu. Abundance itu berlimpah gitu. Contoh, kalau negara berkembang kan biasanya yang abundance itu lebarnya gitu. Jadi negara kaya mungkin capitalnya gitu. Jadi ya benda-benda yang lebih padat karya itu akan lebih punya comparative advantage satu negara itu. Negara-negara yang abundance-nya di kapital, yang produksinya butuh kapital, yang mereka punya comparative advantage di situ. Cuma memang teori perdagangan itu kan paling banyak perdebatannya ya. Maksudnya secara teori itu prediksi teori perdagangan itu terjadi convergence, tapi sampai hari ini katanya juga dia bilang nggak ada tuh terjadi convergence. Convergence itu maksudnya kayak negara berkembang kan banyak orangnya, negara maju banyak kapitalnya misalnya, tapi pada satu titik harusnya dua-duanya sama-sama punya kapital yang banyak, tapi kenapa itu nggak terjadi, itu juga masih jadi perdebatan. Contoh yang lain ya, kenapa harga kedelai di satu negara itu bisa lebih murah gitu, padahal mungkin negara Indonesia gitu ya itu bisa aja memproduksi kedelai. Negara Cina misalnya itu juga bisa memproduksi, tapi kenapa di sana lebih murah? Ternyata salah satu syarat kedelai itu bisa tumbuh berlimpah itu aliran air yang banyak gitu. Jadi faktor produksi membuat kedelai itu adalah air. Nah, kalau satu wilayah negara itu berlimpah air, itu kan tempat yang sangat efisien secara komparatif ketimbang yang ada di negara lain kan. Jadi bahasa mudahnya itu ibaratnya yang diperdagangkan itu bukan kedelainya secara implisit, tapi yang diperdagangkan itu kapasitas airnya gitu. Jadi satu negara karena kapasitasnya lebih gede, dia bisa memproduksi kedelai lebih murah. Satu negara karena kapasitas airnya kecil, dia nggak bisa memproduksi kedelai lebih murah. Jadi daripada dia memproduksi kedelai, lebih baik memproduksi yang lain yang cocok sama wilayah di situ. Dan dia dari hasil fokus pada satu bidang yang lain, dia beli kedelai di tempat yang kedelainya lebih murah. Yang karena di sana ada faktor input produksi yang lebih murah. Kayak manusia aja kan, yang satu pintar apa, yang satu pintar apa gitu. Meskipun bisa semuanya, tapi kan pasti secara natural dia lebih condong ahli di bidang ini, yang satu lebih condong ahli di bidang itu. Kata kuncinya adalah comparative advantage tadi kan. Nah,
Jadi artinya kita kan harus mengakui bahwa memang ada yang input produksinya memang lebih rendah di negara lain sehingga kita melakukan import misalnya. Biaya input produksi. Ya, biaya input produksi lebih rendah. Misalnya biaya produksi kain lebih rendah di Cina, maka dari itu kita import kain. Tapi kan kenyataannya praktek di lapangan itu biasanya orang tuh cenderung anti import. Terus siapa yang bilang? Kalau di sosmed biasanya kalau ada isu-isu import, orang tuh lebih negatif gitu. Yang negatif yang konsumennya atau sekelompok orang yang dirugikan karena impor? Iya, bisa jadi orang-orang yang mereka mungkin produksi kain dan merasa jadinya berkompetisi dengan barang import. Memang seperti itu. Secara teori pasti orang-orang yang memproduksi barang yang sama dengan impor yang pasti akan protes dengan impor itu. Tapi biasanya kalau yang mengkonsumsi, selama harganya lebih murah, mereka nggak ada masalah. Cuma kan memang kelompok yang memproduksi di dalam negeri itu ya, itu kan mereka punya suara dan bisa didengar gitu kan. Ya itu emang jadi kelompok yang akhirnya punya bergening lah gitu. Makanya teori perdagangan pure sama teori politik perdagangan itu kayaknya memang saling berkaitan, walaupun kalau mau pisau analisisnya teori pure agak naif, agak susah. Soalnya bagi seorang teori itu ya, penganut teori perdagangan yang pure gitu, perdagangan bebas tuh yang jadi solusi utama gitu. Globalisasi itu jadi solusi utama. Adanya tarif nol tuh jadi solusi gitu. Makanya perdebatannya itu kan ada orang-orang yang bilang ya kita harus proteksi dalam negeri sehingga negara itu bisa lebih maju dan lebih berdikari gitu. Toh sekarang ada globalisasi tetap terjadi kemiskinan kan gitu. Itu alasannya. Tapi di sisi lain orang-orang yang sangat pro globalisasi justru bilang kenapa sekarang globalisasi itu tidak berjalan dengan optimal ya karena kita kurang liberal dalam menjalankan globalisasi gitu. Negara-negara masih melakukan proteksi, negara-negara masih memberlakukan tarif, negara-negara masih melakukan pembatasan mobilitas sumber daya produksi gitu. Jadi ya nggak bisa kita menikmati manfaat globalisasi gitu. Jadi memang sampai sekarang juga Mas sendiri masih bingung tuh mana yang paling benar, karena nggak pernah kita juga ada di era satu yang sangat global, tapi di sisi lain kita kadang menggabungkan analisisnya dengan konsep nasionalisme dan ketahanan nasional gitu. Jadi perdagangan itu termasuk teori di ilmu ekonomi yang penuh dengan perdebatan sih gitu. Tapi kalau yang dilihat di Indonesia sendiri, pemerintah melakukan tidak terlalu liberal ya artinya. Karena mereka sepertinya mendukung globalisasi tapi tetap berusaha memproteksi industri dalam negeri. Case by case. Nggak bisa digeneralisasi. Tapi pernah nggak Mas dengar satu komoditi yang pemerintah benar-benar mengadopsi globalisasi? Kalau sesuatu yang nggak diatur pemerintah itu ya berarti sangat global. Pemerintah kan ada karena biasanya justru pemerintah hadir untuk ngasih tarif gitu. Justru yang nggak diatur pemerintah itu yang masih sangat global. Dulu kan pernah tuh buku teks luar negeri itu kalau bisa pajak masuknya dihilangkan. Tapi kalau yang pure tarif nol, tarif biaya cukainya nol itu nggak tahu, itu memang case by case. Kadang hari ini dinolkan, tahun depan dinaikkan. Jadi perdagangan itu dinamis juga ininya, regulasinya harus diikutin, nggak bisa sesimpel itu, harus baca lagi apa perkembangan terakhir. Atau Mas pernah tahu nggak ada negara yang dia benar-benar liberal mengadopsi perdagangan global? Nggak ada. Jadi hampir semua negara pasti tetap melakukan proteksi. Iya. Nggak ada yang pure semuanya tarifnya nol. Pelajaran pertama biasanya di teori perdagangan internasional itu adalah import it's not bad. Orang yang belajar perdagangan internasional itu harus sadar bahwa yang namanya impor itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau dulu di kelas master internasional tuh ya mungkin habis ini nggak mau jadi ngambil kelas ini kata dosen, tapi at least minggu pertama ini saya mau menanamkan pesan gitu buat kalian bahwa impor itu tidak buruk. Tetapi memang di teori internasional sendiri itu ya menyadari bahwa adanya kelompok-kelompok yang dirugikan gitu, dan berapa
besar mereka dirugikan akibat adanya perdagangan internasional gitu. Dari sisi teori internasional, keuntungan dari perdagangan internasional itu diasumsikan mengkompensasi orang-orang yang kena dampak, diibaratkan tuh dikompensasi gitu. Tapi bagi penentang teori-teori perdagangan bebas itu kan menganggap bahwa kompensasi itu tidak pernah terjadi gitu. Maka selamanya international trade itu ya cuma teori aja gitu, pada prakteknya itu nggak akan pernah seideal itu gitu. Di sisi lain misalnya negara-negara maju gitu dianggap kurang menjalankan teori internasionalnya juga gitu. Perjanjian perdagangannya itu kadang nggak adil gitu, seolah-olah bebas bisa menciptakan perdagangan bebas, tapi sebenarnya itu menjadi pintu untuk memonopoli. Nah gitu-gitu sempat jadi isu dalam perdagangan internasional. Jadi itu susah dan nggak bisa dijawab secara mudah gitu. Ya, kan aku minta ini aja, beberapa perspektifnya seperti apa. Dari yang ujung bener-bener liberal sampai yang agak konservatif, nah spektrumnya memang banyak ya. Iya benar sekali. Oke, gitu aja Mas. Oke. Terima kasih Mas Wamik. Ya.